Assalamualaikum anak solih-solihah. Sudah siap untuk belajarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tumbuhan. Sebagai manusia, kita membutuhkan oksigen untuk bernafas. Dan tanpa oksigen, kita akan bersusah bernafas dan bahkan tidak bisa hidup. Penghasil oksigen utama bagi manusia adalah tumbuhan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia. Tumbuhan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah terhadap tumbuhan, kita harus merawatnya anak-anak. Bagaimana sih cara merawat tumbuhan? Yuk kita simak. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang aturan merawat tanaman. Di sekitar kita banyak sekali tanaman yang dapat bermanfaat, seperti tanaman buah, sayuran, ataupun tanaman bunga. Oleh karena itu, tanaman tersebut harus kita rawat dengan baik, agar tanaman tersebut dapat menghasilkan manfaat buat kehidupan kita. Dalam merawat tanaman, ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan, yaitu: pertama, menyiram tanaman secara teratur agar tanaman bisa tetap hidup. Kedua, memberikan pupuk secara teratur agar tanaman bisa tumbuh sehat. Ketiga, membersihkan tanaman dari hama serangga atau rumput yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari. Nah, itulah aturan yang harus kita lakukan dalam merawat tanaman. Tubuh tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, dan buah. Sekarang kita akan belajar tentang akar. Akar adalah bagian terpenting dari tumbuhan yang berada di bawah tanah atau di dalam tanah. Fungsi dari akar adalah untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Bagian-bagian akar. Yang pertama, ada rambut akar atau bulu akar, berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian, tudung akar, berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Dan inti akar, merupakan bagian akar yang terletak di pusat akar. Bentuk akar. Ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Kalau akar serabut adalah akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan memiliki akar khusus, di antaranya akar gantung. Akar gantung tumbuh pada tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar itu kemudian menggantung di udara, misalnya akar gantung pada pohon beringin. Kemudian akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan itu pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Misalnya, akar pada tumbuhan sirih dan lada. Kemudian, akar tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah. Gunanya untuk menunjang agar batang tidak roboh. Misalnya, akar pada pohon pandan. Dan yang terakhir, akar nafas. Akar nafas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar itu tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar nafas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan. Misalnya, akar pada pohon bakau. Manfaat
akar bagi manusia. Akar juga berguna bagi manusia, misalnya sebagai bahan makanan, seperti akar pada tanaman kentang, wortel, ubi jalar, dan buah bengkoang. Yang kedua, sebagai penyerap air agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Fungsinya batang sebagai penopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian batang. Ada epidermis, lapisan terluar dari batang. Korteks, bagian batang atau lapisan bagian dalam epidermis, atau disebut juga dengan kulit luar. Endodermis, bagian kulit dalam. Endodermis tersusun oleh selapis sel. Dan silinder pusat atau stele, tersusun atas beberapa jaringan, yaitu berkas pengangkut, empulur, dan perikambium. Jenis-jenis batang. Tumbuhan berbatang basah. Tumbuhan yang memiliki batang basah dan berair, contohnya bayam dan ketela rambat. Tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu karena memiliki kambium. Contohnya pohon mangga, mahoni, dan pohon jati. Dan tumbuhan berbatang rumput. Tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan berongga. Contoh tumbuhan berbatang rumput adalah padi dan rumput-rumputan. Manfaat batang untuk manusia. Batang dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Contoh makanan yang batangnya dapat kita makan adalah tebu dan sagu. Tebu, selain airnya bisa kita minum, tebu juga menjadi bahan dasar gula. Sagu yang memiliki karbohidrat tinggi menjadi makanan pokok di wilayah Indonesia Timur. Oke, itulah manfaat batang bagi manusia. Oke, sampai di sini dulu materi tentang akar dan batang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.